Semoga lekas sembuh. Ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, takut-takutan tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Anak-anakku, di sekitar kita sekarang itu banyak penyakit DPD. Jadi ibu berharap kalian kalau ke sekolah itu memakai lotion ataupun menggunakan minyak telur supaya kita terhindar dari penyakit DPD. Karena di daerah kita sudah banyak yang terserang DPD. Jadi ibu ulang. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Pada bendera merah putih, hormat gerak. Gerak. Terima kasih anak-anakku. Kemarin kita sudah mempelajari yaitu tentang budaya jajan yang tidak sehat di sekolah kita. Masalah hak kita mendapatkan kesehatan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang hak yang akan kita dapatkan dan kewajiban yang ada di lingkungan kita. Tema yang akan kita pelajari yaitu tema 6, menuju masyarakat sejahtera dengan tujuan 1. Setelah menyimak video, diharapkan anak-anak dapat mengklasifikasi pelaksanaan warga negara dan dampaknya. Di antara anak-anak ini yang dapat menyebutkan hak kalian siapa saja? Siapa yang bisa menyebutkan hak dan kewajiban yang kamu dapatkan? Ayo. Mendapatkan pendidikan. Bagus. Mendapatkan perlindungan. Bagus. Ada lagi? Mendapatkan apa? Selain pendidikan, selain mendapatkan penghidupan yang layak. Ada lagi? Yang lagi? Bebas memilih agama. Bagus. Ada lagi yang bisa? Ayo, yang lain. Memanfaatkan sumber daya alam. Bagus. Memanfaatkan. Mendapatkan kasih sayang orang tua. Nah, mendapatkan kasih sayang orang tua. Ada lagi? Memperoleh fasilitas kesehatan. Iya, memperoleh fasilitas kesehatan. Terima kasih yang bisa menjawabnya. Ayo kasih tepuk. Wow, 1, 2, 3. Mantap.
Sekarang kita akan melihat gambar, ya. Gambar hasilnya akan kita lihat, ya. Apakah anak-anak bisa mengetahui apa yang terdapat pada gambar ini? Masalahnya apa? Gambar yang pertama, lihat. Siapa yang bisa menyebutkan apa itu gambarnya? Iya, anak yang bekerja membantu orang tuanya, apakah boleh? Tidak. Kenapa? Karena masih kecil ya. Proses Pendidikan. iya, dia harus belajar. Kenapa harus bekerja? Ya, sesuai dengan pasal pasal berapa? Berapa? 21 ayat 1. 31 ayat 1. Terus seandainya kita tidak ada pendidikan, dampaknya apa untuk lingkungan ini? Bagaimana dampak di lingkungan kita kalau tidak ada pendidikan? Siapa yang bisa menjawab? Seandainya seseorang yang tidak bisa membaca, apa bisa? Terima. Nah, yang pertama adalah supaya bisa membaca anaknya itu. Terus yang kedua, nah, gambar apa ini? Iya, anak sedang belajar, tetapi tempatnya yang belum memungkinkan. Dampak di sekitarnya bagaimana? Dampak dari anak-anak ini belajar di tempat yang kayak gini. Oke, satu apa? Tidak fokus. Tidak fokus. Iya. Apa akibatnya kalau rumahnya di tempat yang kumuh? Ayo. Dapat terserang penyakit. Iya, dapat mudah terserang penyakit. Tentang apa ibu menjelaskan tadi? Ya. Jelas. Sebagai anak. Hak-hak yang harus didapatkan. Hal-hal yang harus didapatkan anak-anak. Iya, hak-hak yang harus didapatkan oleh anak. Nah, sekarang kita lihat tayangan video yang kedua. Di video kali ini saya akan menjelaskan seputar hak-hak dasar anak yang diatur peraturan perundang-undangan. Hal ini penting dijelaskan karena berdasarkan penjelasan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, anak termasuk ke dalam kelompok rentan. Ia belum mampu membela kepentingannya sendiri sehingga perlu mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Berdasarkan pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari hak yang harus didapatkan oleh anak. Jadi sekarang anak-anak mengerjakan yaitu menyebutkan hak yang harus kamu dapatkan dan dampak dari kehidupan sehari-harinya. Ya, kalau sudah mendapatkan hak, bagaimana dampaknya? Ya, menyebutkan paling banyak 5, paling sedikit 3. Sekarang lepas dikerjakan, setelah selesai langsung kita presentasikan. Ya, dikerjakan berkelompok 2 orang. Yuk. Ya, diisi nama kalian masing-masing. Ya.
Apanya? Udah jawab belum? Sudah. Nah, ini cuma sendirian, tidak punya kawan, tidak udah kelompoknya ya. Sekarang coba Birma dibacakan hasilnya. Bacakan hasilnya. Warga negara dapat diperhatikan dapat dari mencerdaskan warga negara Indonesia. Iya, mencerdaskan. Bisa. Memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan dapat meringankan dan menyembuhkan terhadap penyakit tertentu. Seseorang yang mendapatkan memperoleh fasilitas kesehatan, insya Allah akan terjamin kesehatannya, ya. Terus, Memanfaatkan sumber daya alam berupa agar terjaganya ekosistem tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. adakah jawaban yang lain? Coba dampaknya. Adakah yang mempunyai jawaban yang lain? Dampak daripada memanfaatkan sumber daya alam. Ada yang lain? Dampaknya? Apa? Kita bisa memanfaatkan sumber daya alam kebutuhan sehari-hari. Ya, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apa itu kebutuhan sehari-hari? Seperti baju, air, minum, Ya. kebutuhan bisa untuk masak, Ya, bisa untuk makan kita. Kayunya bisa digunakan untuk membangun rumah. Ya. Lanjutnya, Tidak banyak pekerjaan dan hiburan layak dapat akan mengurangi jumlah pengangguran. ya. Masih ada lagi yang punya yang lain dampaknya? Dampak dari mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ada yang lain? Coba dampaknya. Ada yang lain? Dampaknya supaya bisa hidup di tempat yang layak, apa? supaya bisa hidup di tempat yang layak. Ya, supaya hidup di tempat yang layak. Maksud dari hidup di tempat yang layak itu supaya mereka tidak hidup kayak tadi. Gimana? Terlantar di bagian yang umum, ya. Terima kasih anak-anak yang sudah mempresentasikan. Nah, sekarang coba kita tepuk wow lagi. Tepuk wow. Terima kasih. Coba tunggu. Menyelesaikan, yaitu hak warga negara dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kerjakan LKPD ya, yang berikutnya. Hak yang sudah dilaksanakan dan sesuai pasal berapa? Ya. Hak yang sudah anak-anak lakukan. Ya, kelompok lagi. Dikerjakan secara berkelompok, dua orang. Hak yang sudah anak-anak dapatkan dan sesuai dengan pasal berapa? Hak yang sudah kamu dapatkan hak apa saja? Dituangkan di situ. Dan sesuai pasal berapa? Nah, coba kelompoknya Intan. Coba dibaca. Yuk, dibaca. Ayo. Ya, mendapatkan pendidikan. Terus pasalnya
Perlindunganmu ayat 1. Ya, terima kasih atas presentasi dari kelompoknya Intan. Ya, kita mendapatkan hak kita mendapatkan perlindungan hukum itu sesuai dengan pasal berapa? Pasal 1 ayat 1. Iya, pasal 27 ayat 1. Pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 2 ayat 2. Ya. Pasal 27 ayat 2. Ya, pasal 27 ayat 2. Ikut serta dalam upaya bela negara. Pasal berapa? Bela negara. Pasal 27 ayat 3. Ya, pasal 27 ayat 3. Ayo, jangan. Ayo. Ya. Jangan malu. Tidak usah malu, ya. Jangan malu. Nah, jadi inilah presentasi kalian. Terima kasih. Selanjutnya bukalah buku tema 6-nya. Buka halaman 46. Tapi sebelumnya kita melihat lagu terlebih dahulu biar nanti lihat otaknya, ya. Kita sudah relax kan? Otaknya udah nggak panas lagi. Nah, sekarang dibaca dari negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak atas negara Indonesia ditentukan dalam pasal 19 Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Setiap Masih banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa di antaranya adalah memiliki kedudukan yang sama di mahkamah hukum dalam pemerintahan. sekarang biarlah jawaban udah dilihat, ya. Langsung diisi informasi yang kamu dapatkan dari hak sebagai warga negara Indonesia. Langsung ditulis di lembar jawabannya itu apa informasinya. Yuk. Coba, dah cukup bacakan hasilnya. setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlindungan hukum dan hal ini dapat diterima oleh warga negara Indonesia. Salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saksi dalam mahkamah hukum. Ya. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hal tersebut tercantum dalam pasal 27 ayat 1. Ya. Mendapatkan perlindungan hukum. Yaitu dalam permohonan adalah sesuatu yang telah menjadi milik seseorang. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum tersebut tercantum dalam pasal 27 ayat 1. Ya. Jadi
Informasi yang kita dapatkan adalah hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Terutama di sini adalah hak mendapatkan apa? Perlindungan hukum, ya, sesuai dengan pasal berapa? Iya, pasal 27 ayat 1. Ya, jadi anak-anak jadi tahu kan? 1. Nah, pasalnya LKPD-nya langsung dikumpulkan. Anak-anak selanjutnya kita mengerjakan evaluasi. Mampu nggak pelajaran yang tadi kalian dapatkan dari awal sampai akhir? Ini mampu tidak mengerjakan, menyelesaikan? Ya, sudah kita cocokkan. Coba dengarkan. Semuanya dengarkan. Ya. Nomor 1, gambar 3. Hak apa itu? Menjalankan ibadah sesuai agamanya. Terus gambar yang keempat, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Terus yang kedua, dampaknya apa? Apa? Yang nomor 2. Yang nomor 2. Dapat dari orang tua kedua, melakukan mendapatkan pendidikan atau perlindungan dan kasih sayang serta mendapatkan manfaat yang jelas. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Berdasarkan warga negara Indonesia. Ya, ada yang lain lagi? Ada? Nah, ya. Betul, betul. Terus yang kelima, kesimpulannya apa? Ayo, yang kelima, kesimpulannya. Menjadi surat-suratnya penetapan untuk berdasarkan hari Jumat. Negara dari surat-suratnya penetapan hari bergabung nasional dan presiden peristiwa Bapak Ibu. Iya. Lah, kesimpulannya, ya. Kesimpulannya yaitu salah satu wilayah Indonesia itu pernah ditimpa musibah tsunami yang dahsyat. Lalu yaitu wilayah Aceh dan sekitarnya, sehingga pemerintah menetapkan Hari Berkabung Nasional sebagai bentuk belasungkawa dan penghormatan kepada korban. Jadi kita mengadakan apa? Belasungkawa. Bagaimana bentuk belasungkawanya? Berdoa. Ya. Ya. Itulah tadi anak. Pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang evaluasinya dikumpulkan. Terima kasih. Ini anak yang ready itu adalah Irfan, Rizky, Wisnu,
gigi dan otak. Itu yang remedial ya. Jawabannya masih kurang tepat ya. Jadi ibu mengharapkan kalian besok kita review ya. Jadi kita sudah belajar ya, belajar tentang hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan perlindungan, keamanan ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang pasal-pasal daripada Pancasila. Untuk selanjutnya besok kita belajar yaitu rekap tarian di Indonesia dan menentukan gagasan utama dalam paragraf. Jadi ibu harapkan kalian menyiapkan di rumah, dibaca terlebih dahulu supaya kita ketemunya besok lebih lancar lagi. Dan ibu mohon maaf, berhati-hatilah, sekarang banyak demam berdarah di daerah kita. Anak-anak harus memperhatikan kesehatan di rumah. Kalau ada kaleng yang ada airnya, tolong dibuang, langsung dipendam ya, supaya kita terhindar dari nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk itu bertelurnya di bagian-bagian yang bersih ya, di bagian-bagian yang bersih, tidak ada di tempat yang kotor, tapi di bagian-bagian yang bersih. Jadi baju jangan digantung, air yang menggenang harus dibuang. Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.